Banyak YouTuber pendakian atau penggiat kegiatan alam mengingatkan agar para pendaki tidak menilai gunung dari ketinggiannya saja. Gunung Penanggungan adalah wujud konkret dari pernyataan itu. Untuk mendaki Gunung Penanggungan, saya touring motoran dari Solo. Namun tidak saya dokumentasikan karena saya belum punya kamera yang memadai. Saya baru sadar GoPro saya tidak memadai setelah membuat video touring ke Gunung Kawi. Ternyata GoPro 4 belum dilengkapi fitur stabilizer. Singkat cerita, saya sampai Mojokerto dan menginap dulu semalam di hotel. Esoknya saya sampai di base camp pendakian Gunung Penanggungan via Jolotundo. Cuaca sangat panas hari ini. Tentu saja bukan hanya karena memang cuacanya panas, tetapi juga karena pos pendakian via Jolotundo ini belum tinggi-tinggi amat, sekitar 400 atau 500 mdpl. Di ketinggian itu vegetasi masih kelihatan sama dengan vegetasi di kampung-kampung. Oke, kali ini mendaki Gunung Penanggungan sendiri saja. Penanggungan via jalur Jolotundo ya. Mantap, cuaca cerah cenderung panas. Mari. Pendakian Gunung Penanggungan ini akan melewati 4 pos. Hari ini saya berencana ngecamp di pos 4 dan besok pagi summit puncak Pawitra Gunung Penanggungan. Oke. Seperti di peta, ada pertigaan, patokannya pohon akar 1000, ambil yang kanan. Mantap. Gunung Penanggungan cocok dengan peribahasa kecil-kecil cabai rawit. Ketinggian gunung ini 1653 mdpl. Secara angka ketinggian segitu tidaklah tinggi. Namun karena titik awal pendakian yang masih rendah, elevasi kenaikannya lebih dari 1000 meter vertikal. Meski ketinggiannya tidak begitu tinggi, angka elevasi kenaikannya boleh dibilang cabai rawit. Oke, pos 1. Di sini juga warung Mbah Sampuri. Ya, mari kita jajan-jajan dulu. Sudah siap. Tantangan utama pendakian dengan titik awal pendakian yang masih rendah adalah cuaca yang sangat panas. Meski kecil, pendakian Gunung Penanggungan membutuhkan stok air yang cukup banyak karena cuaca panas. Sebenarnya jalur via Jolotundo ini hingga pos 4 secara umum menanjak normal, meski di beberapa bagian cukup curam tanjakannya. Namun rasanya sangat melelahkan karena cuaca yang sangat panas. Mulai nanjak.
jalurnya terbuka. Panas. Cuaca cerah sekali dan panas. Sumuk. Konon katanya Gunung Penanggungan ini disebut sebagai puncak Mahameru yang sebenarnya. Gunung Mahameru kuno konon katanya meletus dan bagian-bagiannya terlempar ke seluruh Pulau Jawa, dan puncaknya yang terlempar itulah Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan disebut Mahameru juga karena bentuknya mirip Gunung Semeru yang berbentuk kerucut nyaris sempurna. Gunung Penanggungan terlihat sangat menarik karena selain berbentuk kerucut nyaris sempurna, juga dikelilingi puncak-puncak gunung yang lebih pendek, diantaranya Gunung Bekel, Puncak Sarah Klopo, Gajah Mungkur, dan beberapa puncak lain. Hal itu menjadikan Puncak Pawitra, yaitu puncak Gunung Penanggungan, terlihat begitu gagah, benar-benar kecil-kecil cabai rawit. Gunung Penanggungan juga dikenal sebagai gunung yang disucikan. Karenanya lah di gunung ini ada begitu banyak candi tersebar di seluruh penjuru gunung. Dalam perjalanan pendakian saya ini saja, saya melewati 6 candi. Untuk gambaran ke-6 candi itu akan saya tampilkan di akhir video. Oke, cuaca cerah nih, kabut mulai turun di camp area, sudah sore. Ya, bagus sekali, langit kuning, ini lagi sunsetan. Wah, mantap, sunsetan. Sampai pos 4 saya langsung mendirikan tenda lalu istirahat siang. Agak sore saya eksplor Candi Naga, menikmati sunset dari camp area, masak kentang goreng dan menikmati malam di camp area. Karena sudah dapat sunset keren, besok pagi saya akan sebangunnya sajalah untuk summit ke Puncak Pawitra. Setelah semalam hujan deras, pagi ini nampaknya cerah, hanya puncak kelihatan berkabut. Kali ini saya tidak buru-buru ke puncak, santai saja menikmati tidur yang sempat terganggu karena tenda bocor. Saya baru mulai jalan summit pukul 5.45 pagi. Gunung Penanggungan termasuk gunung yang memiliki puncak kerucut nyaris sempurna, sehingga tentu berdampak pada jalur pendakian ke puncak yang akan sangat menanjak curam. Selain jalur tanjakan curam, jalur menuju Puncak Pawitra sangat terbuka sehingga angin dingin langsung menghantam tubuh. Dan lagi jika mendaki lewat jalur Jolotundo, jalur menuju puncak berlawanan dengan arah matahari terbit, sehingga baru setelah jam 7 lebih saya bisa merasakan hangatnya sinar matahari. Ketika faktor itu membuat summit Penanggungan via Jolotundo tidak mudah dilalui. Dan setelah sekitar 2 jam berjalan, akhirnya sampailah saya di Puncak Pawitra. Puncak berkabut, namun sesekali kabut terbuka memperlihatkan penampakan gagah Gunung Arjuna dan Welirang. Tak berlama-lama di puncak, karena angin kencang saya segera turun. Selama ini saya banyak mengalami rasa kecil di hadapan gunung-gunung besar, gagah dan megah seperti Gunung Slamet, Gunung Kerinci atau Gunung Rinjani. Kali ini saya merasa kecil di hadapan gunung kecil, Gunung Penanggungan.